wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah, pemilik mutlak alam semesta. Kita semua sedang berada di bawah langitnya. Nampak bahwa kita sangat kecil, tidak berdaya. Di atas bumi Allah, kita hanya bagaikan sebiji pasir di tengah padang Sahara, tidak punya kehebatan apa-apa. Apapun jabatan kita, apapun kekayaan kita, semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini saatnya kita hancurkan dalam diri kita kesombongan, merasa diri lebih hebat, merasa diri berkuasa, merasa diri punya kekayaan. Hancurkan kesombongan ini. Inilah penyakit pertama dari makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iblis. Karena kesombongannya Allah melaknatnya. Dan semua hamba Allah sepanjang sejarah sampai hari kiamat akan berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Syaitan laknat. Karena inilah makhluk yang merasa diri hebat, merasa diri bisa, merasa diri punya segalanya, tidak tahu diri di atas bumi Allah. Dia sombong di bawah langit Allah. Dia merasa diri hebat. Beginilah hari ini kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Demi Allah, kita tidak punya apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kita tidak punya kelebihan apa-apa tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, rumah kita, mobil kita, harta kita, jabatan kita, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak tahu diri, dia pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kibriya uridai, kata Allah, kesombongan hanyalah milikku. Akulah yang pantas sombong, kata Allah. Akulah pemilik alam semesta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akulah pemilik alam semesta. Jangan kau wahai manusia, wahai makhluk, kau merasa diri hebat, lalu kamu bertindak semena-mena. Kamu sombong di atas bumiku. Kamu menghirup udara dari aku. Kau minum air ciptaanku. Kau menikmati matahari, aku yang menyediakan. Kau menikmati buah-buahan, aku yang menumbuhkan. Lalu kamu sombong, merasa bisa segalanya, berbuat zalim di atas bumiku. Tidak, kata Allah, tidak pantas kau sombong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Hanya Allah yang maha besar. Kita semua kecil. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dialah sang Rasul yang membimbing kita. Dialah sang Rasul yang bersungguh-sungguh
menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi tidak pernah bakhil untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan agar selalu membaca selawat. Umat terbaik, umat yang mengagungkan risalah Allah. Umat terbaik, umat yang memuliakan Rasulnya. Umat terbaik, umat yang memuliakan sahabat-sahabat Rasulnya. Umat terbaik, umat yang memuliakan ulama-ulamanya, bukan menghina ulamanya. Inilah hakikat umat ini. Jangan mengaku umat ini jika ternyata tidak mau menjaga warisan sang Rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Karenanya kita diajarkan agar mengerti bahwa bacalah salawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengerti bahwa inilah dia. Kita telah mengerti makna hak, makna batin, karena ada ajaran datang Rasulullah SAW. Siapakah yang membawa ini? Para ulama kita. Maka siapa yang menghina ulama, berarti dia bukan termasuk umat Islam. Beginilah hakikat umat ini. Saudaraku rahimakumullah, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat mulia, hari yang sangat Allah banggakan. Mengapa kita merayakan hari ini? Hari kurban. Kenapa? Ada apa? Kalau di hari raya Idul Fitri diambil dari kata fatoro, yang artinya menciptakan. Fatir artinya sang pencipta. Dalam Al-Quran ada surah Fatir. Fatirus samawati wal ard. Allah sang pencipta langit dan bumi. Bahwa semua ini milik Allah. Nah, fitrah artinya asal penciptaan. Bahwa kita asal muasalnya diciptakan dalam kondisi fitrah, seperti asli penciptaannya. Seperti apa asal kita? Allah memastikan ketika kita masih janin dalam rahim ibunda kita, Allah menginstal dalam diri kita, alastu birabbikum, wahai janin, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu yang harus kau patuhi? Aku yang berhak menentukan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, bukan akalmu. Alastu birabbikum? Semua janin menjawab, qalu bala, benar ya Allah, engkau Tuhanku. Begitu lahir, lahirlah dalam kondisi fitrah. Maka dia dalam kondisi beriman. Tapi sayang kemudian dia hidup dalam lingkungan yang buruk. Akhirnya kemudian lingkungan inilah yang membuat dia menutup imannya, menutup pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang begitu lahir pasti dia sudah beriman. Tapi sayang, lingkungannya membuat dia menutup dirinya. Kata menutup, dia bahasa Arabnya disebut kafar. Orang yang menutup imannya disebut kafir. Karena itulah Nabi bersabda, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya, lingkunganlah yang membuat dia pindah dari fitrahnya menjadi dia pindah beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan beragama Majusi. Majusi penyembah api. Kenapa kok dalam hari tanggal 1 Syawal kita merayakan hari kemenangan fitrah? Karena selama sebulan penuh di Ramadan kita didetoks. Siangnya berpuasa, detoks jasmani.
segala kotoran dibersihkan, makanan haram singkirkan, maka dia menahan nafsu. Karena nafsu inilah yang membuat dia menjadi pribadi yang ikut setan. Malamnya qiyamul lail, waktu ke waktu baca Quran. Begitu dia menang, maka dia merayakan hari kemenangan fitrah, Idul Fitri. Hari ini kenapa kita merayakan Idul Adha? Ada apa? Disinilah begitu kita menang, begitu kita bersih, begitu kita kembali ke fitrah, Allah mengajak kita, ayo persiapkan sebuah kekuatan umat, yaitu ibadah haji. Karenanya bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa haji terdiri dari bulan-bulan yang sudah Allah tentukan. Hari ini puncak kita dalam menjalani ibadah-ibadah haji. Jemaah haji sudah selesai wukuf di Arafah kemarin, dan sekarang jemaah haji mereka melempar jumrah Aqabah di Mina, lalu setelah itu mereka menyembelih kurban. Hari ini kita semua dibawa oleh Allah dan Rasulnya agar kita menyerupai mereka. Karenanya sekalipun kita bukan dalam kondisi ihram, kita diajarkan, dianjurkan, ayo meniru mereka. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, supaya tasyabbuhan bil hujjaj, agar kita menyerupai jemaah haji. Satu irama dengan saudara-saudara kita di Mekah. Kita sebagai hamba Allah, inilah dia makna kehambaan. Kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Karenanya ibadah kurban adalah puncak bukti kehambaan sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Dari mana kisahnya? Dari sang nabi. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail sang putra yang mulia alaihi salam. Dengarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surah As-Saffat dari ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Sadaqallahul azim. Saudaraku rahimakumullah, Allah ceritakan ini Nabi Ibrahim bertahun-tahun merindukan hadirnya seorang anak. Umurnya sudah di atas 80 tahun. Anak belum datang. Doa demi doa dipanjatkan. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, beri aku
anak yang soleh. Ini doa terbaik untuk kita dapat anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Dari perjalanan panjang itulah kemudian Allah kasih di puncak usia sudah renta. Dia butuh seorang anak. Allah kasih seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Orang yang sudah renta butuh anak. Begitu anak sudah besar, Allah uji. Benar enggak Ibrahim hambaku? Kalau memang hambaku pasti patuh. Enggak mikir-mikir. Kalau memang hambaku pasti patuh. Enggak akan mikir-mikir untuk mentaati aku. Pasti ikut apa kata aku. Pasti mengagungkan syariatku. Begitulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail sudah besar. Senang Nabi Ibrahim melihat sang anak. Dia bisa bantu aku. Sudah besar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sudah anak besar. Tiba-tiba Allah perintahkan dalam mimpi Nabi Ibrahim. Mimpi Nabi adalah wahyu. Ibrahim, sembelih anakmu. Saudaraku, sembelih anakmu. Ini asal-muasal syariat kurban. Menyembelih anak. Apakah masih keberatan menyembelih domba? Seandainya Allah abadikan menyembelih anak, hari ini kita menyembelih anak sebagai kepatuhan kepada Allah. Apakah mikir-mikir menyembelih domba? Mana iman kita? Mana iman kita? Kepatuhan kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Perhatikan. Qala ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Maksudnya ini perintah Allah, aku menyembelih kamu. Sang anak cerdas. Ini makna fabasyarnahu bighulamin halim. Aku beri anak yang cerdas, mengerti iman. Sekarang banyak orang salah paham. Cerdas itu ahli matematika. Cerdas itu ahli ekonomi. Cerdas itu ahli bisnis. Bukan. Cerdas itu beriman kepada Allah. Cerdas itu patuh kepada Allah. Cerdas itu ikut kata Allah. Itulah cerdas namanya. Sekalipun ahli ekonomi, ahli matematika, tapi dia membangkang kepada Allah, bukan cerdas. Dia ikut setan. Itulah makna penting dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna fabasyarnahu bighulamin halim. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ini perintah Allah, ayah. Segera kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan sabar. Perhatikan wahai anak. Ayahmu nak memerintahkan kamu, ayo sholat. Segera laksanakan. Ayahmu nak tidak mau menyembelih kamu. Bukan melaksanakan penyembelihan, bukan. Ayah memerintahkan sholat, kenapa kau tidak mau? Ayah memerintahkan kamu, ayo menghafal Quran, kau tidak mau. Ayah memerintahkan kamu, ayo belajar agama Allah, kau tidak mau. Ini Nabi Ismail mau disembelih, dia patuh. Bagaimana anak-anak kita sekarang? Apalagi mau disembelih. Disuruh menghafal Quran tidak mau. Disuruh belajar agama tidak mau. Disuruh sholat bermalas-malasan. Anak macam apa seperti ini? Perhatikan, ini anak yang cerdas, patuh, mau disembelih, siap. Ini perintah Allah. Inilah dia pelajaran terpenting. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Berangkatlah Nabi Ibrahim berdua dengan sang anak menuju tempat penyembelihan. Sampai di Mina, godaan demi godaan dihadapi. Setan tidak tinggal diam. Dimanapun berada, semasih kita beriman kepada Allah, pasti ada setan menghalangi kita. Jangan gentar, jangan takut. Setan pekerjaannya memang menghalangi untuk mentaati Allah. Berapa lapis? 3 lapis. Lapis pertama dilawan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, lempar batu, lolos. Lapis kedua, lempar
lolos. Lapis ketiga, lempar lagi, lolos. Inilah 3 tempat melempar jumroh kita kalau kita pergi haji. Ula, wusto, akabah. Lalu terus melewati sebuah tempat yang agak tinggi. Kalau Bapak Ibu ke Mina, pas di bawah istana ada sebuah tugu di situ. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam. Pisau berkilau sangat tajam. Nabi Ismail dibaringkan. Tadinya Nabi Ismail terlentang. Lalu kemudian Nabi Ismail berkata, wahai ayah, tengkurupkan aku. Aku takut ayah tidak tega melihat wajahku ketika aku disembelih. Maka kemudian ditengkurupkanlah Nabi Ismail. Ini makna ayat wa tallahu lil jabin. Jabin ini dia, ubun-ubun ditengkurupkan. Setelah itu langsung pisau disentuhkan ke leher Nabi Ismail dan benar-benar menyentuh dan benar-benar tajam, ditekan berkali-kali. Ternyata Allah perintahkan pisau, wahai pisau, jangan kau melukai Ismail seperti Allah perintahkan api. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jangan kau bakar Ibrahim. Begitulah Allah punya kuasa. Berkali-kali Nabi Ismail berkata, "Syud ya abi, aku belum merasa luka. Wahai ayah, tekan." Kata Nabi Ibrahim, "Aku sudah tekan. Kurang tekan ayah." Nabi Ibrahim menekannya, "Aku sudah tekan." Inilah makna ayat, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Falamma aslama, falamma aslama, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu keduanya melaksanakan penyembelihan berkali-kali, aslama wa tallahu lil jabin, berkali-kali melaksanakan penyembelihan. Datanglah panggilan Allah Subhanahu wa taala, "Cukup Ibrahim." Wa nadainahu, "Ayya Ibrahim." Cukup Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan perintahku, maka engkau termasuk manusia ihsan. Berarti orang yang patuh kepada Allah, melaksanakan ibadah kurban, termasuk manusia ihsan. Perhatikan, Allah sudah mengatakan, "Inna kadzalika najzil muhsinin." Inna kadzalika najzil muhsinin. Kamu termasuk manusia ihsan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Nabi Ismail bergeser dan langsung berganti seekor domba. Allah yang punya kuasa memerintahkan malaikatnya untuk menggeser Nabi Ismail. Tiba-tiba seekor domba yang disembelih. Dari mana surga ini? Dari mana domba ini? Dari surga. Dari mana domba ini? Dari surga. Makanya kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Inilah penyembelihan yang agung. Masya Allah, domba dari surga. Itulah penyembelihan dari ibadah kurban. Saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa. Dialah yang bisa menggantikan Nabi Ismail langsung dengan seekor domba. Seandainya penyembelihan Nabi Ismail terjadi, sungguh syariat kurban hari ini adalah menyembelih anak-anak kita. Benarkah iman itu bisa terbukti? Di hari-hari seperti ini, di akhir zaman ini, ada orang tua melaksanakan ibadah kurban, menyembelih anak, menyembelih domba sedang mikir-mikir, menyembelih sapi mikir-mikir. Perhatikan, inilah dia pembuktian iman. Makanya kata Allah, Allah SWT memastikan bahwa inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sebetulnya Ibrahim, aku hanya ngetes kamu. Aku hanya ngetes kamu. Aku hanya ngetes kamu. Mana imanmu? Mana imanmu? Benar enggak kau patuh kepadaku? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Maka setiap ibadah kurban yang datang sesudahnya, yang kita kerjakan sekarang, ini adalah merupakan ibadah yang agung. Sampai-sampai kata Nabi,
tanduknya, bulunya, bahkan darahnya sebelum sampai ke tanah, aku langsung terima itu dari kurban. Masihkah kita mikir-mikir untuk menyembelih ibadah ini? Allah tidak minta dagingnya, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Aku hanya ngecek kamu, ada enggak dalam diri kamu ada takwa? Ada enggak dalam diri kamu kepatuhan? Ini dia yang Allah tes sekarang. Hari ini kita merayakan ini sebagai bukti bahwa kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya syariat ini berlangsung terus sampai sekarang. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Yang datang sesudahnya terus dia ikut ibadah ini. Makanya Nabi Ibrahim disambut. Siapa yang patuh berkorban akan dapat sambutan seperti Allah menyambut Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadina al-mu'minin. Innahu min ibadina al-mu'minin. Inilah dia, kata Allah, yang sungguh-sungguh patuh padaku. Dialah hambaku yang sebenarnya. Innahu min ibadil mu'minin. Saudaraku Allah, inilah perjuangan kita. Kita berjuang untuk mencapai kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai yang merasa beriman, buktikan imanmu, bertakwa kepada Allah dan bergabunglah kamu dengan orang-orang yang memihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah keberpihakan. Seorang yang beriman terbukti bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar pergi haji, itu ritual, tapi nampak pribadinya ketika dia bersikap. Benarkah dia bersikap bersama Allah, membela Allah, atau dia ternyata membela setan bersama setan? Perhatikan, kita semua akan nampak dalam sikap kita. Islam bukan sekedar ritual, tapi Islam adalah sikap. Wa kunu ma'as shadiqin. Bergabunglah kamu dengan orang-orang yang memihak kepada Allah, jujur bersama Allah, ma'as shadiqin. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, kita hari-hari ini diuji benar dengan sikap kita. Benarkah kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Belajarlah dari peristiwa ibadah kurban ini. Belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai ayah, wahai bunda, wahai anak, ayo kita jadikan keluarga Nabi Ibrahim sebagai contoh terbaik kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita jadikan keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah makna kehambaan hari ini. Kita bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, ayo kita mulai dari rumah kita, keluarga kita, perbaiki. Jangan sampai menjadi rumah dan keluarga yang berpura-pura kepada Allah. Ingat, Allah membagi manusia 3 bagian. Pertama, jujur bertakwa, muttaqin. Kedua, jelas kafir, innalladzina kafaru. Yang ketiga, tidak jelas.
nampak seperti orang Islam, sholat, puasa, haji, persis seperti orang Islam. Tapi sikapnya memihak kepada setan, kepada maksiat, kepada dosa-dosa, kepada kezaliman, kekafiran. Inilah dia yang Allah uji. Karenanya belajarlah dari kisah keluarga Nabi Ibrahim. Pertama, beliau Ibrahim alaihissalam sebagai imam yang terbaik. Kita, wahai para ayah, jadilah ayah sebagai imam seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendidik anaknya sampai anaknya menjadi anak yang soleh. Anak jangan hanya diajarkan mencari makan, anak diajarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyari makan itu nasib, semua ada takdir dari Allah, tapi iman harus diperjuangkan. Yang kedua, wahai ibu, belajarlah dari Ibunda Hajar yang rela mengizinkan anaknya berangkat untuk disembelih, patuh kepada Allah. Allah amaraka bihada, ini perintah Allah, kata Hajar. Iya, maka Ibunda Hajar ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak, ayo belajar dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadilah anak yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Ketika diperintah Allah, segerakan, jangan berlambat-lambat. Jangan dirusak dirimu nak dengan game, dengan permainan-permainan yang sia-sia, dengan maksiat, tontonan yang haram. Anakku, kau adalah aset bangsa. Generasi ke depan engkau yang memegang negeri ini. Anakku, jadilah anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.